bank. Ya, dekat bank. Thank you. Very happy. This is the tree we are going to be finishing. Foto di sana ya ntar ya. Ini tempat untuk flag. Iya. Correct. Coronation of King George VI. Right. Tapi beberapa tahun lalu, saya tahu apa yang terjadi. Tapi beberapa tahun lalu, we found the plaque. Tapi yang mau ketemu belum jadi, tapi sudah disampaikan, sudah diobrolin, sudah disiapkan solusi-solusi. Selamat ya. Terima kasih. Murah perintah, saya gue diesel lah. Support. My wife made sure. Sebagai agenda utama yaitu penanaman pohon sebagai rangkaian acara untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris. Perkenankan kami menjelaskan sedikit tentang sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan hubungannya dengan kemitraan antara Indonesia dan Inggris. Selain sebagai tempat bersejarah untuk perumusan naskah proklamasi, gedung ini juga pernah menjadi kediaman resmi Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda pada tahun 1932, sebagai markas tentara Inggris pada tahun 1945, dan kediaman Duta Besar Inggris untuk Indonesia hingga tahun 1982. Pada tahun 2013, pihak museum menebang pohon beringin yang letaknya sejajar dengan tiang bendera di halaman depan museum. Karena kondisinya telah rapuh, maka pihak museum memerintahkan untuk menebang pohon. Saat membersihkan sisa-sisa akar dalam tanah, mereka menemukan sebuah plakat yang menyatakan bahwa pohon tersebut ditanam pada tahun 1937 untuk memperingati penobatan Raja George ke-6, ayah dari Yang Mulia Ratu Inggris Elizabeth II. Kata Bapak Anies Baswedan akan menanam kembali pohon di tempat yang sama untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris. Kan sama-sama. Tahan. Hadirin sekalian, 70 tahun hubungan diplomatik. Untuk memberikan pernyataan singkat kepada media. Lihat sini Pak, lihat depan dulu. Bang Zaman. Mundur lagi. Geser sedikit biar kelihatan ini. 845. Oke, sip. Oke. 2013, when removing a dead tree, the museum found a broken plaque. Salaman Excellency, Pak Gub. Tunggu ya, yang mana? Yang bersejarah. Ada 4. Ini kita masuk ke ruang, langsung saja ke ruang pertama. Naskah proklamasi ditulis, diketik dan disahkan pada 16 Agustus. Terdapat 4 ruangan bersejarah yang akan Anda temui di lantai 1. Tadi ruangan 17 ini bukunya tentang pertemuan Selamat datang di Museum Proklamasi ditulis, diketik dan disahkan pada 16 Agustus. Di waktu itu Bung Karno menuliskannya Jakarta 17/8/00. Ya. 56 membacakannya 17 Agustus tahun 1999. Teksnya yang penting diketik melalui apa? Tadi ini kan bisa tangan, ini di ruang 2. Lanjut setelah di Pekatan RI Meruri juga 05 tapi pulangnya 2013 Pak. Jadi pohonnya ditebang sama DPU, kita gali, kita mau bikin apa, mau dirapiin,
Digali itu akarnya mau dibuang Pak. Akarnya mau dibuang. Saya sendiri yang waktu itu Pak ngambil. Anak-anak kopi kan pada gali. Bentar ada apaan? Cepat bentar. Saya gosok-gosok gini ternyata ini cepat ditarik lagi jadi udah. Exactly. And this is Ya, implication. 18 bulan lalu saya berkeliling-keliling dan kebetulan saya masuk ke museum, lihat museum. Ah ini dari samping dari Yes. Every mayor lived there. Yeah. Today. That's the same house. Tidak pernah ganti Pak. ini Art Deco. Gereja Paulus. Nah ini Pak rumahnya. Ini rumahnya. Iya. Nah, itu pohonnya. Iya. That's the tree. That's the actual tree we were Yeah. chopped there. Yeah. So that was in 1947. And it's already that big. Yeah, 10 years so old. 10 years and it grew that big. Yeah. Good seed, soil, Yeah. good weather. Sekali ya. Warnanya waktu itu apa? Kuning begini. Iya, putih krem. Putih tulang. Tapi Putih gading. Ini yang lamanya memang putih kuning dari kita ngelihat itu. Kalau itu di sini. Yang mulia Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Bapak Mozam Malik dan Ibu, yang saya hormati Yang mulia Duta Besar Jepang untuk Indonesia, dan Ibu juga yang saya hormati Duta Besar Amerika Serikat, dan Ibu yang saya hormati keluarga proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, keluarga Bung Karno dan keluarga Bung Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Kita tadi sudah mendengarkan pidato yang luar biasa dari Bapak Duta Besar. Meskipun di ujung seakan seperti farewell, tapi insya Allah ini belum farewell. Ini masih baru pembukaan sebuah babak baru hubungan Indonesia dengan Inggris. Izinkan dalam kesempatan ini, allow me to continue my remark in bahasa Indonesia and English a little bit. It is indeed an honor for us in Jakarta to celebrate the 70th anniversary of the relationship between UK and Indonesia. The long history between two nations has been described earlier by Pak Ambassador. But what's important, moreover for all of us, is the 70 years of journey has been a journey with great memory and accomplishment. And I think the years ahead will be filled with more opportunity for cooperations, and inshallah I believe it will strengthen not only the government-to-government relationship, but also the people-to-people relationship. Pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan terima kasih karena pemilihan tempat ini menjadi penting. Menteng, kebetulan karena saya mengurus Jakarta, Menteng adalah salah satu daerah yang paling banyak dengan peristiwa bersejarah. Menteng area is the place where most of Indonesian modern history is taking place. This is the place. And it is indeed, now it is our priority for the government of Jakarta to produce policies to ensure that many of this cultural heritage in this area is well protected. One good example is the tree that we are going to plant today. We're actually replanting a tree that was planted in 1937. And because of our past, we didn't pay much attention to the fact that we have so much, apa bahasa Inggrisnya itu kalau rayap itu? Termites. We have termites. And that is a problem that is facing in Jakarta. We will, inshallah, be taking care of the tree we're planting so that it will last
beyond 70 years. Hopefully last years, 100 of years to come. Dan saya ingin sampaikan terima kasih karena pilihan menanam pohon untuk menandai ini menjadi penting. Kita bisa saja membuat sebuah penandatanganan plakat yang pasti aman. Tapi sebenarnya untuk kota seperti Jakarta, kita sedang mengalami tantangan soal lingkungan hidup. Salah satu masalah terbesar di kota ini adalah tentang keberlangsungan, tentang lingkungan hidup. Karenanya penting bagi kita di sini untuk mengkampanyekan Jakarta yang hijau. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari tempat kita semua. Karena itu penanaman pohon ini kami maknai lebih dari sekedar menandai kembali kuatnya hubungan Indonesia dengan kerajaan Inggris, tapi yang tidak kalah penting, ini bagian dari kampanye untuk kembali membuat Jakarta sebagai kota yang hijau, sebagaimana dulu kota ini terasa hijau bagi penghuninya. Dan pilihan pohon, saya berharap ini memberikan pesan bahwa hubungan Indonesia dengan Inggris akan makin kuat ke depan. Tapi untuk bisa makin kuat, makin bisa menjangkau semua, maka akarnya pun harus bisa kuat. Pilihan pohon ini memberikan pesan itu. Di mana akarnya, saya berharap hubungan Indonesia dengan Inggris makin kuat, terutama di aspek pendidikan. Karena disitulah akar dari pertumbuhan yang begitu besar. The root is in education. The relationship in the sector of education is extremely important. And about 3 weeks ago, we just signed a cooperation agreement with His Excellencies of teaching, mengajar bahasa Inggris. Jakarta welcome English for Jakarta in cooperations with the British Council and also the embassy, and we would like the cooperations on education to be strengthened, and that is the foundations. With that, we will see the fruits coming up in many areas, in business, in government, in other sectors, and the roots is in education. And I hope the planting of the tree symbolizes that spirit. We hope that the roots is strong, and therefore the trees grows bigger, and it will cover the peaceful nations of Indonesia and peaceful nations of UK. And we do hope that in the years to come, when Pak Muzam coming back to Jakarta, you will be seeing a different face of Jakarta, hopefully a better one of Jakarta, insyaAllah. Again, terima kasih for the opportunity, dan sekali lagi selamat. Dan kita semua berharap, tadi saya berbicara dengan Pak Riko, kita di sini mungkin nanti generasi anak cucu kita 50-60 tahun lagi menengok ke tempat ini dan menceritakan bagaimana kita menjadi bagian dari tempat ini. Jumlah kita di sini tidak banyak secara jumlah, tetapi sejarah tak selalu dibuat dengan orang yang jumlahnya banyak. Jumlahnya sedikit tetapi berdampak, dan insya Allah memberikan babak baru bagi Indonesia dan juga kerajaan Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.